Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, tetap semangat mengikuti perkuliahan meskipun secara daring. Dan adapun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa teorema yang berkaitan dengan bilangan negatif dan bilangan rasional. Sebelum kita membahas tentang teorema-teorema yang menjelaskan tentang bilangan negatif, di antaranya perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif, ataupun juga bilangan rasional dan bilangan irrasional, maka kita ingin sedikit mengaitkan dalam sikap keberagamaan kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat negatif manusia, yang mana dalam buku yang dikarang oleh Profesor Yunahar Ilyas tahun 2007, beliau memberikan judul bukunya Tipologi Manusia Menurut Al-Quran, bahwa manusia di satu sisi mempunyai sifat positif, yang mana manusia cenderung kepada kebenaran atau punya fitrah untuk bertuhan, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Bahwa kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus. Itulah fitrah agama Allah yang menciptakan kalian di atas fitrah itu. Tetapi di sisi yang lain, manusia mempunyai sifat-sifat negatif yang menurut Profesor Yunahar Ilyas, setidaknya ada 5 sifat-sifat negatif yang disinggung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah manusia cenderung untuk melakukan kezaliman dan hal-hal yang bersifat bodoh. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-72, di akhir ayatnya Allah sampaikan, innahu kana zaluman jahula, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah zalim dan amat bodoh. Kemudian yang kedua, bahwa sifat negatif yang harus kita ketahui, manusia itu amat cinta terhadap harta benda, yang cenderung nanti akan menjadi kikir. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat yang ke-20, Allah menyampaikan, wa tuhibbunal mala hubba jamma. Dan manusia itu mereka mencintai harta bendanya dengan kecintaan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat buruk atau negatif dari manusia yang disinggung di dalam Al-Quran adalah manusia itu sangat mudah terperdaya oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka cenderung lupa diri manakala mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-51, kata Allah, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibih. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia itu, mereka cenderung untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza massahu syarru fadzu du'anin 'arid. Dan apabila mereka ditimpa kesusahan atau keburukan, maka mereka berdoa dengan sangat dekat. Kemudian yang keempat, sifat buruk manusia adalah suka melampaui batas. Padahal Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kemampuannya.
Dan manusia itu justru dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Dan yang kelima adalah sifat buruk manusia atau sifat negatif manusia, yakni enggan bersyukur. Di dalam Al-Quran surah Al-Adiyat ayat yang ke-6, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar atau tidak mau bersyukur. Padahal di dalam Al-Quran, di ayat 7 dari surah Ibrahim yang pernah disampaikan sebelumnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka jika manusia bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Dan apabila manusia kufur atau ingkar, tidak mau bersyukur, maka ingatlah kata Allah, azabku sangat pedih. Nah, itu adalah sedikit ulasan tentang bilangan negatif yang dikaitkan dengan sifat-sifat negatif yang ada pada manusia. Marilah kita mulai dengan pembahasan teorema 2.1. Misalkan adalah bilangan real, yaitu sebuah bilangan A, anggota bilangan real, maka berlaku 3 pernyataan. Di antaranya yang pertama adalah negatif 1 dikali A, hasilnya sama dengan negatif A. Negatif dikali negatif A sama dengan A. Dan yang ketiga, negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Mungkin hal ini adalah sudah biasa kita fahami dalam sifat aljabarnya. Tapi karena ini adalah menurut teorema, maka perlu kita uraikan dalam pembuktiannya. Di antaranya kita awali dari pembuktian yang pertama. Bahwa yang akan kita tunjukkan buktinya adalah ini. Negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Maka hal yang pertama yang akan kita tunjukkan yaitu dengan membuat pernyataan dalam bentuk persamaan. Bahwa A ditambah negatif 1 kali A itu sama saja dengan A-nya adalah 1 kali A dan ditambah negatif 1 kali A. Maka ini menggunakan sifat identitas pada perkalian. Bahwa A sama dengan 1 kali A. Selanjutnya, menggunakan sifat distributif, kita akan lihat bahwa 1 dikali A itu adalah menggunakan sifat distributif, buka kurung, 1, kemudian ditambah negatif 1 dikali A. Dan kemudian setelah itu, kita bisa melihat di sini bahwa 1 ditambah negatif 1 nilainya sama dengan 0. Maka ini adalah menggunakan sifat inverse pada penjumlahan. Selanjutnya, 0 kali A atau A kali 0 adalah sama dengan 0 menurut teorema yang sudah kita fahami sebelumnya. Didapat pernyataan ini bahwa A ditambah negatif 1 kali A itu menurut teoremanya kita bisa lihat di sini A ditambah B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif A. Nah, ini pada pertemuan yang pertama. Maka kita bisa ambil konversi ke sini. Ini tadi diperlakukan sebagaimana B. A ditambah B sama dengan 0, maka berarti B-nya ini sama dengan negatif A. Maka terbukti sesuai pernyataan dari teorema 2.1 poin A. Selanjutnya untuk poin B. Kita akan menunjukkan bukti bahwa negatif dikali negatif A itu sama dengan A. Maka dalam pembuktian ini cukup hanya menggunakan satu sifat, yaitu sifat inverse pada penjumlahan. Di mana negatif A ditambah A itu sama dengan 0. Selanjutnya, dengan teorema yang sama, A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A, maka bisa kita gunakan untuk menyelesaikan poin B ini. Jadi tadi posisikan A ini sebagaimana B,
Nanti A sama dengan negatif dari negatif A terbukti. Kemudian yang ketiga, tadi kita akan menunjukkan bukti bahwa negatif 1 dikali negatif 1 itu sama dengan 1. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah substitusikan atau ambil nilai A sama dengan negatif 1 pada pernyataan A. Kita punya pernyataan A-nya adalah ini. Negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Kemudian kita akan substitusi nilai A ini dengan negatif 1. Maka negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian berdasarkan poin B, bahwa negatif dari negatif A itu sama dengan A. Maka dengan mengambil A-nya sama dengan 1, yang akan kita dapatkan dari pernyataan B tadi, akan didapat negatif kali negatif A-nya adalah 1, berarti negatif 1, itu sama dengan A. Arti A-nya adalah sama dengan 1. Dari dua persamaan yang sudah kita peroleh, maka didapatlah kesimpulannya, negatif 1 kali negatif 1 itu tadi sama dengan negatif kali negatif 1, sedangkan negatif kali negatif 1-nya sama dengan 1. Maka kesimpulan akhirnya adalah negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Terbukti sesuai pernyataan teorema tersebut. Selanjutnya di teorema yang kedua. Teorema ini memberikan penjelasan kepada kita tentang 4 pernyataannya. Pernyataan yang pertama dimulai dari jika sebuah bilangan real A dengan syarat A-nya tak 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Ya, karena A-nya tak 0, maka mempunyai nilai yang tidak sama dengan 0. Dan 1 per A sama dengan A. Jadi kalau biasa kita ambil contoh sebuah bilangan, 1 dibagi 1 per 4, nilainya sama dengan 4. Dan seterusnya. Kemudian pernyataan B, jika ada dua bilangan real yaitu A dan B, dan perkalian dari A dan B itu sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, kemudian jika A, B elemen R, ada dua bilangan real, maka perkalian dari negatif A dikali negatif B akan menghasilkan sama dengan positif A dikali positif B. Ini yang mungkin nanti sering kita gunakan, bahwa perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif hasilnya adalah sama dengan bilangan positif. Dan pernyataan yang keempat adalah jika sebuah bilangan real A, syaratnya A tak 0, maka 1 per negatif A itu sama dengan negatif dari 1 per A. Pembuktiannya adalah kita mulai dari pernyataan yang pertama. Ada dua pernyataan tadi. Yang pertama adalah jika A tak 0, maka 1 per A-nya juga tak 0. Dan nanti yang keduanya, jika A tak 0, maka 1 per A sama dengan A. Maka pembuktian ini, karena di sini menunjukkan pernyataannya tidak sama dengan, maka kita akan gunakan cara pembuktian dengan kontradiksi atau pengandaian. Jadi dengan pengambilan andaikan 1 per A itu sama dengan 0, ya tadi kan kita akan menunjukkan 1 per A-nya tidak 0. Maka kita andaikan 1 per A sama dengan 0. Maka bisa kita dapatkan, menurut sifat inverse, 1 itu sama dengan A kali 1 per A. Ketika kita mengambil tadi 1 per A-nya sama dengan 0, berarti nilai A kali 1 per A itu sama dengan A dikali 0. Dan menurut teoremanya, A kali 0 sama dengan 0. Maka didapatlah oleh kita bertentangan dengan pernyataan dari sifat inverse pada perkalian.
bahwa A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Sedangkan tadi jika 1 per A-nya sama dengan 0, yang didapat adalah A dikali 1 per A itu sama dengan 0. Hal ini bertentangan atau kontradiksi. Jadi karena pengandaian itu kontradiksi atau bertentangan, kesimpulan yang diambil adalah yang di luar pengandaian. Jadi 1 per A tidak sama dengan 0. Terbukti sesuai pernyataan. Kemudian pernyataan yang kedua dari poin A, kita akan menunjukkan bahwa 1 per 1 per A sama dengan A. Maka proses yang kita gunakan adalah cukup menggunakan satu sifat, yaitu sifat inverse pada perkalian. Bahwa 1 per A dikali A sama dengan 1, maka berdasarkan teorema A dikali B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan 1 per A. Kalau kita kembalikan ke pernyataan inverse ini, posisikan A ini sebagaimana B tadi, maka artinya B sama dengan 1 per A ini bisa kita ambil ke sini berarti A sama dengan 1 per 1 per A. Terbukti sesuai pernyataan. Dengan kata lain, 1 per 1 per A itu sama dengan A. Ya, mudah-mudahan bisa difahami sampai sini. Kita lanjutkan untuk poin B. Di dalam poin B tadi, jika ada dua bilangan real yaitu A dan B, di mana perkalian dari keduanya menghasilkan sama dengan 0, maka salah satunya pasti 0. Nah, tadi A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Maka kita akan tunjukkan, karena ini pernyataannya adalah menggunakan kalimat atau, maka A salah satunya 0, atau yang B-nya yang sama dengan 0. Pembuktian ini bisa kita lakukan dengan 2. Maka kita ambil permisalan A yang tidak 0. Maka akan dibuktikan oleh kita, akan ditunjukkan bahwa B-nya yang sama dengan 0. Dan nanti di pembuktian yang keduanya, jika kita misalkan B yang tidak 0, maka akan ditunjukkan bahwa A yang sama dengan 0. Kita akan lihat di sini, akan ditunjukkan B sama dengan 0. Kita tahu bahwa B itu sama dengan 1 kali B. Kemudian, menggunakan sifat identitas ini pada perkalian. Selanjutnya, 1 itu adalah 1 per A dikali A. Ini adalah berdasarkan sifat inverse pada perkalian. Selanjutnya, gunakan sifat asosiatif. Kita kelompokkan bahwa kita akan mengelompokkan yang tadinya 1 per A dikali A menjadi 1 per A dikali yang akan kita kalikan terlebih dahulu yaitu A dikali B. Di mana A kali B itu sama dengan 0 menurut permisalan yang diketahui tadi. Maka ketika di akhirnya 1 per A dikali 0, menurut teorema A kali 0 sama dengan 0, maka nilainya adalah sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa B sama dengan 0 terbukti. Dengan cara yang sama bisa dilakukan untuk A sama dengan 0 ditunjukkan sebagai latihan. Kemudian yang poin 3, yang kita akan tunjukkan bahwa perkalian dua bilangan real yang negatif, yaitu negatif A dikali negatif B, sama dengan positif A dikali B. Maka yang kita gunakan adalah berdasarkan teorema. Kita punya bahwa tadi negatif 1 dikali A itu sama dengan negatif A. Atau kalau kita mau menuliskan dalam penulisan yang berbeda, nilainya sama, yaitu negatif A sama dengan negatif 1 dikali A. Dan berlaku untuk B. Dengan demikian, negatif B juga sama dengan negatif 1 dikali B. Sehingga negatif A dikali negatif B, dengan yang kita punya tadi, kita ganti negatif A itu adalah negatif 1 kali A, dan negatif B-nya adalah negatif 1 kali B. Selanjutnya, ini kalau
sebutkan berarti alasannya apa, diketahui dari permisalan atau yang kita punya tadi. Kemudian langkah kedua adalah kita lakukan sifat komutatif, ya, pertukaran, posisi negatif 1 dengan A. Selanjutnya diuraikan menggunakan sifat asosiatif. Selanjutnya digunakan sifat negatif 1 kali negatif 1 berdasarkan teorema yang sebelumnya adalah 1. Dan pada akhirnya kita gunakan A dikali 1 adalah A. Ini menurut sifat identitas pada perkalian. Jadi nanti sifat-sifat yang di sini sudah mulai kita tidak gunakan dengan asumsi kita sudah memahami prosedur dalam setiap langkah-langkah menggunakan sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Nah, jadi itu kita peroleh kesimpulannya adalah negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Kemudian yang terakhir dari teorema 2.2, poin D, bahwa jika A tak 0, maka 1/A-nya tak 0. Maka kita akan bisa lihat dengan 1/A tak 0, karena A-nya tadi tidak 0, maka negatif A juga tidak 0. Nah, ini kita gunakan akibat dari pernyataan A tidak 0 ini sebagai prasyarat yang akan kita ambil bahwa 1 per negatif A, berarti negatif A-nya itu kan tak 0, atau dipastikan tidak 0. Karena kalau pembagian dengan penyebut bernilai 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kita punya sifat inverse pada perkalian. Karena A dikali 1/A sama dengan 1, berdasarkan poin C, yaitu menggunakan sifat perkalian negatif dari dua bilangan real, sama dengan positifnya, maka A-nya adalah, tadi kita ambil negatif A, 1/A itu negatif 1/A, nilainya akan sama perkalian ini atas dengan bawah. Jadi negatif A kali negatif 1/A itu, menurut poin C tadi adalah sama dengan A dikali 1/A, sehingga ini pun nilainya sama dengan 1. Selanjutnya, menurut teorema A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Maka ini sebagai posisi yang tadi kita pahami sebagai B, berarti tidak berubah, negatif 1/A sama dengan 1 per negatif A. Nah, jelas di sini. Nanti kalau diposisikan ruas kiri dengan ruas kanannya kita lihat dari arah yang berbeda, maka nilainya sama saja. Tapi ini tidak menggunakan sifat komutatif. Ini hanya penempatan atau posisi penulisan di ruas kiri atau di ruas kanan. Kemudian yang berikutnya, sebelum ke sifat atau ke bilangan rasional, ini sebagai pernyataan yang akan kita gunakan di pembahasan analisis berikutnya, bahwa kalau kemarin kita batasi operasi biner hanya ada penjumlahan dan perkalian, maka setelahnya kita pahami secara dasar operasi pengurangan yang biasa kita gunakan atau subtraction itu adalah sesungguhnya nanti akan kita gunakan dengan pemahaman bahwa A min B itu sama dengan A plus dari negatif B untuk setiap A, B anggota bilangan real. Kemudian operasi pembagian atau division, A dibagi B itu sama dengan A dikali 1 per B. Untuk setiap A dan B bilangan real dengan syarat B-nya tak 0. Maka di sini nanti ke depannya menggunakan operasi minus ataupun pembagian, maka ini bisa kita gunakan setelahnya kita paham betul bahwa operasi dasar hanya ada 2, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Untuk berikutnya, dalam penulisan perkalian A dot B, itu nanti cukup dengan AB. Karena A dot B sama dengan AB untuk setiap A dan B anggota bilangan real. Berikutnya A pangkat 2 atau A kuadrat sama dengan AA. A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A. Dengan secara umum A pangkat N plus 1 maka sama dengan A pangkat N dikali A untuk setiap N anggota bilangan asli. Kemudian A pangkat 1 itu sama dengan A. Jika A tak 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1, dan A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A. Dan yang terakhir, jika N elemen bilangan asli,
maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Dan ini semua adalah hal yang sudah biasa kita gunakan, khususnya dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, dan yang terakhir pembahasan kita adalah dengan bilangan rasional atau rational numbers. Nah, perlu kita pahami bahwa elemen dari bilangan real yang dapat dituliskan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah elemen dari bilangan bulat, dan syarat B-nya tak nol, maka inilah yang disebut dengan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu adalah elemen dari bilangan real yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B atau B per A. Ya, itu boleh. Tapi kalau nanti A per B di sini syaratnya B tak nol, tapi kalau B per A berarti yang tak nol adalah A-nya. Dan himpunan semua bilangan rasional nanti dinotasikan dengan huruf Q. Adapun sifat-sifat yang kita sudah pelajari sebelumnya yang berlaku pada bilangan real juga berlaku pada bilangan rasional. Karena bilangan rasional itu merupakan subset dari himpunan bilangan real. Akan tetapi, tidak semua elemen bilangan real yang merupakan elemen dari bilangan rasional. Seperti ada akar 2, akar 3, akar 6, akar 8, dan lain sebagainya. Maka untuk yang seperti kasus ini, yang bukan elemen R, yang bukan elemen Q dari elemen R, maka disebutnya bilangan irrasional atau irrational numbers. Nah, teoremanya hanya satu, yaitu tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2. Kalau dituliskan dengan notasi atau simbol matematikanya, tidak terdapat atau tidak ada bilangan rasional kita sebut R, elemen Q, sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Kita akan buktikan untuk teorema 2.3. Pembuktiannya kita akan gunakan cara dengan mencari kontradiksinya. Kalau menggunakan cara mencari kontradiksi atau yang bertentangan dari pernyataan teorema, maka kita akan gunakan dengan pengandaian. Jadi andaikan. Karena tadi teoremanya berbicara tidak ada atau tidak terdapat, maka berarti yang namanya pengandaian itu adalah yang kebalikannya. Andaikan ada atau terdapat bilangan rasional R, sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2, maka tentulah R tak nol. Ya, karena kalau R-nya 0, 0 kuadrat tidak sama dengan 2. Maka kita akan tulis, karena ada tadi, maka kita akan tulis R sama dengan P per Q misalkan. Jadi karena tadi bilangan rasional itu adalah yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B atau P per Q. Dengan syarat Q-nya tak nol. Ini harus disertakan. Jadi penyebut itu harus selalu ada keterangan tidak nol. Kemudian dengan faktor persekutuan atau pasangan dari P dan Q itu adalah hanya 1. Dalam arti P dan Q tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Ini yang disebut dengan bilangan relatif prima. Nah, sehingga kita peroleh bahwa tadi kita tulis R sama dengan P per Q. Sedangkan yang akan kita tunjukkan kan R kuadrat sama dengan 2. Maka berarti P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2. Atau bisa kita ambil dalam pernyataan yang lain adalah P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Karena kita tahu bahwa 2Q kuadrat itu adalah bilangan genap, maka P kuadrat juga pasti genap. Akibatnya, P juga genap. Sebab kita bisa tunjukkan, jika P-nya ganjil, bentuk umumnya adalah 2K-1 untuk setiap K elemen bilangan asli, maka kita dapati bahwa P kuadrat itu akan kita peroleh adalah seperti ini, yaitu bilangan ganjil pula. Jadi, kesimpulannya P haruslah genap. Nah, karena tadi P kita pastikan harus genap,
maka kita bisa tunjukkan karena P-nya genap, bentuk umumnya adalah P sama dengan 2M, misalkan untuk setiap M elemen N, maka didapat P kuadrat itu berarti sama dengan 4M kuadrat. Kita punya tadi P kuadrat itu sama dengan 2Q kuadrat. Sedangkan P kuadratnya adalah 4M kuadrat. Maka 2Q kuadrat itu sama dengan 4M kuadrat. Artinya, Q kuadratnya sama dengan 2M kuadrat. Dari bentuk ini kita bisa lihat bahwa Q kuadrat itu adalah bilangan genap. Sehingga Q juga bilangan genap. Hal ini adalah bertentangan atau kontradiksi dengan pengandaian bahwa pasangan dari P dan Q sama dengan 1. Artinya, nilai P dan Q itu adalah tidak mungkin karena P dan Q-nya sama-sama bilangan genap. Jadi tidak mungkin menghasilkan atau nilainya itu faktor bilangan yang disebut dengan bilangan relatif prima. Kesimpulannya karena pengandaiannya kontradiksi, maka kita bisa simpulkan yang di luar dari pengandaian berarti kebalikannya tidak terdapat R elemen Q sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.